wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Gimana kehadiran anak-anak? Hadir semua? Oke. Nah, kita memberikan semangat dulu biar kita semangat untuk menerima pembelajaran anak hari ini. Ya, Pak. Ya. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Pak kelas untuk memimpin doa. Saudara kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, Pak Guru akan ini ya, absen dulu. Ahmad Dhani, Alvin, Anggun, Alamsa, Suryani, Kasa, Vanila, Kaki, Yati. Kemarin kita membahas tentang materi apa? Iya, itu kan kita bahas kemarin kan tentang kebangkitan nasional. Di tengah-tengah kebangkitan nasional, Indonesia secara resmi sudah ada kemajuan. Nasionalisme sudah mulai meningkat untuk melawan penjajahan. Tapi di tengah-tengah bangkitan nasionalisme dan kebangkitan nasional itu, kita kedatangan tamu yang mengatakan dia ini adalah saudara tua, yaitu Jepang. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi ini, siapa yang tahu apa itu Jepang? Silakan. Jepang adalah sebuah negara yang menganut sistem kekaisaran yang memiliki militer terkuat pada Perang Dunia Kedua. Oke, itulah Jepang. Jepang itu menganut kekaisaran. Kekaisaran itu seperti kerajaan. Di mana Jepang pada saat itu sedang menghadapi perang dunia, di mana Jepang di atas langit mengalahkan Amerika di melakukan pemboman di pangkalan militer. Amerika salah satu pangkalan militer terbesar Amerika di Asia Pasifik yang mengontrol seluruh Asia Pasifik. Sehingga Jepang menguasai Asia Pasifik dan mulai masuk ke Indonesia. Sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut terkait masalah Jepang, ada baiknya kita akan memutarkan video. Dalam video ini akan dipaparkan bagaimana masuknya Jepang di Indonesia dan sampai melakukan berbagai macam kebijakan dan sistem yang telah dilakukan oleh Jepang selama menduduki atau kependudukan di Indonesia.
tugas kalian menyimak video ini, bagaimana latar belakang masuknya, kebijakannya, dan dampak yang dihasilkan oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Akan dibagi nanti 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang latar belakangnya. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Jepang. Yang ketiga, terkait dampak kebijakan itu. Pak. Ini video kita putarkan dulu, silakan disimak baik-baik. Yang penjajah Jepang di Nusantara, walau hanya 3,5 tahun, bayang penjajah Jepang di Nusantara menyisakan jejak mendalam. Waktu yang sekilas itu menyulam luka, harapan, dan perlawanan dalam satu kelantarikan napas bangsa. Setelah memuncak Pearl Harbor pada Januari 1942, armada Jepang bergerak ke Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian, bagaikan gelombang pasang yang tak terelakkan, Balikpapan, Ambon, Kendari, hingga Pontianak satu persatu jatuh ke tangan mereka. Puncak dari invasi ini adalah tanggal 5 Maret 1942 ketika Batavia, jantung kekuasaan Hindia Belanda, bertekuk lutut. Tak lama berselang, pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Kedatangan tentara Jepang, Gumilar di Cilacap pun menyusul dengan api pemberontakan yang menyala di bulan April 1945. Pemimpinan yang kelak membakar semangat revolusi. Pembentukan organisasi kemiliteran seperti EHIGO dan PETA turut mencatatkan jejak penting. Meski awalnya dirancang untuk melayani ambisi perang Jepang, organisasi ini melahirkan generasi muda terlatih. Ia menjadi tulang punggung tentara nasional setelah diproklamasikan, menjadi pelindung negeri yang baru lahir. Dalam tatanan masyarakat, Jepang meninggalkan warisan berupa pengorganisasian tingkat bawah seperti Tonari Gumi yang kini dikenal sebagai rukun tetangga. Struktur ini, meski berakar dari kendali militer, tetap menjadi pilar penting dalam membangun kohesi sosial di masyarakat modern Indonesia. Namun, segala hikmah ini tak dapat menghapus kenyataan pahit bahwa penjajahan Jepang adalah babak kelam dalam sejarah bangsa. Itu adalah masa ketika Indonesia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, ketika kebebasan direnggut dan masa depan ditentukan oleh tangan asing. Iya. Kita sudah melihat video. Dalam video itu telah memaparkan bagaimana latar belakang masuknya Jepang, mulai dari setelah melakukan pemboman terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. Sekarang kita akan bagi 3 kelompok. Panjenengan sudah 3 kelompok. Ya, Pak. Dan kelompok pertama akan membahas tentang latar belakang maksudnya Jepang di Indonesia. Kelompok kedua ini Ya, Pak. yang membahas tentang kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan Jepang selama pendudukan di Indonesia. Terus kelompok ketiga terkait dampak-dampak dari segala macam kebijakan
yang dijalankan oleh Jepang pada saat pendudukan di Indonesia. Silakan diskusikan. Pandu akan memberikan waktu sekitar 20 menit. Ya, Pak. 20 menit untuk mendiskusikan hasil analisanya pada video tadi, akan disatukan dalam sebuah hasil diskusi kalian dan akan dipresentasikan di depan kelas. Ya, Pak. Silakan. Ada kesulitan? Insya Allah tidak ada, Pak. Sebelum kita kelompok melakukan presentasi, Pak Guru akan menjelaskan untuk memperkuat video tadi, menjelaskan tentang latar belakang Ya, Pak. apa namanya, kebijakan dan dampak. Yang memotivasi terkait latar belakang masuknya Jepang, yang memotivasi atau yang menjadikan motivasi utama Jepang masuk ke Indonesia itu kemenangannya atas pemboman di Pearl Harbor. Itu salah satu pangkalan militer Amerika Serikat. Itu salah satu yang menjadi motivasi besar. Akhirnya Jepang masuk ke Indonesia sebagai, dikatakan sebagai saudara tua, sebagai satu propaganda agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap kedatangan Jepang. Ya, Pak. Yang kedua terkait kebijakan di bidang politik misalnya. Jepang itu melakukan pembubaran terhadap organisasi-organisasi peninggalan Belanda. Dengarkan ya. Salah satu organisasi yang dibubarkan oleh Belanda yaitu Partai Nasional Indonesia. Iya, Pak. PNI. PNI merupakan salah satu partai yang dilahirkan oleh Soekarno PS. Ya, Pak.
Yang kedua terkait ekonomi. Salah satu yang paling diingat oleh rakyat Indonesia sampai hari ini yaitu kerja paksa, melahirkan penderitaan untuk rakyat Indonesia. Yang keempat, semangat militer. Bagaimana Jepang mendirikan kesatuan-kesatuan seperti Heibo, Peta untuk melatih pemuda-pemuda Indonesia menjadi pasukan perang. Jepang mempersiapkan pasukan dari pemuda-pemuda Indonesia ketika Jepang membutuhkan tenaga untuk perang. Tenaga-tenaga inilah yang akan diambil untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Tapi dampak di balik kegiatan ini yang tidak pernah dihitung oleh Jepang, yaitu keahlian pemuda Indonesia untuk memegang senjata, sama sekali tidak terlintas dalam pikiran Jepang bahwa apa yang mereka bidik akan menjadi duri dalam kaki. Yang dalam hal ini, ketika pemuda Indonesia sudah mempunyai keahlian memegang dan perang, justru pemuda Indonesia melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang sebenarnya. Yang berikutnya, bagaimana Jepang dalam sistem pemakaian bahasa. Jepang itu melarang sekali-sekali untuk menggunakan lagi bahasa Belanda, menjadikan bahasa Jepang menjadi bahasa komunikasi dan bahasa Indonesia sendiri. Semua yang berbau peninggalan Belanda dilarang oleh Jepang pada saat itu. Dan terakhir, doktrin. Apa doktrin yang dijalankan oleh Jepang untuk menarik simpati terhadap rakyat Indonesia? Doktrinnya, Jepang merupakan saudara kita. Jepang merupakan penyelamat terhadap sesama Asia. Itulah penjelasan singkat terkait beberapa mulai dari latar belakang, kebijakan dan dampak. Dampaknya tadi, yang pertama, dampak dari kebijakan secara politik. Secara politik tidak ada lagi kebebasan untuk rakyat Indonesia. Semua yang dilakukan harus di bawah kontrol Jepang. Ekonomi. Rakyat dipaksa untuk menyetor hasil pertanian untuk kepentingan perang Asia Timur Raya, karena memang Jepang sangat membutuhkan suplai mulai dari minyak, makanan untuk kepentingan pasukan perangnya. Ya, Pak. Dari segi kemiliteran seperti yang Pak Gun bilang tadi, bahwa dampak positifnya pemuda-pemuda Indonesia yang sudah terlatih oleh Jepang mempunyai keahlian untuk bertempur. Bagaimana sebelum itu pemuda-pemuda Indonesia belum pernah memegang senjata api. Ketika Jepang mendidik mereka sehingga menjadi pasukan perlawanan yang tidak takut. Terlebih lagi pada saat itu muncul beberapa doktrin Islam dari NU dan Muhammadiyah bahwa membela negara merupakan mati fisabilillah, sehingga para santri, kiai, pemuda-pemuda dalam yang mempunyai pendidikan yang lumayan menganggap bahwa mati membela negara itu karena memang tokoh-tokoh terkemuka dunia Islam Indonesia memberikan doktrin untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Doktrin itulah yang dianut sampai hari ini banyak. Itulah penjelasan singkat. Kita akan
guna mendukung kebutuhan perang. B. Kebutuhan Jepang akan sumber daya alam. Jepang memiliki wilayah sempit dan sumber daya alam terbatas, sedangkan peperangan membutuhkan bahan-bahan penting seperti minyak bumi, karet, dan logam. Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Karena itu, Jepang memandang Indonesia sebagai wilayah strategi dan kaya sumber daya dan dikuasai. Serangan ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini membuat Amerika menyatakan perang terhadap Jepang dan menjadikan wilayah Asia Pasifik sebagai medan pertempuran besar. Setelah itu, Jepang mulai menyerang negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. D. Kekalahan Belanda dari Jepang. Pasukan Jepang dengan cepat menyerang Hindia Belanda dan berhasil dikalahkan Belanda pada 8 Maret 1942. Belanda menyerang atas syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Berdasarkan itu, Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan Republik Militer Jepang. Lanjut ke depan dari E. Janji saudara tua dan propaganda Asia Timur Raya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengaku sebagai saudara tua dan membawa ide kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yaitu janji bahwa bangsa-bangsa Asia akan bebas dari penjajahan Barat dan hidup makmur bersama di bawah kepemimpinan Jepang. Namun, kenyataannya rakyat Indonesia justru mengalami penindasan, kecerdasan, rumusan, dan penderitaan berat selama masa pendudukan Jepang. Kembali ke Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Apakah dari kedua kelompok ada yang mau bertanya? Kami. Pertanyaannya, apa faktor utama yang mendorong Jepang datang ke Indonesia pada awal Perang Dunia Kedua? Jawab. Faktor utama yang mendorong Jepang datang ke Indonesia pada awal Perang Dunia Kedua adalah keinginan Jepang untuk memperoleh sumber daya alam, terutama minyak bumi, karet, dan timah, guna memenuhi kebutuhan industri dan militer mereka dalam menghadapi perang. Selain itu, Jepang juga ingin mewujudkan cita-cita yaitu kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan menyingkirkan pengaruh Barat, khususnya Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat di Asia. Baik, apakah kelompok dua sudah paham dengan jawaban yang disampaikan oleh anggota kami? Mengerti? Mengerti. Selanjutnya apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada. Saya. Mengapa Jepang membutuhkan sumber daya alam dari wilayah Asia, termasuk Indonesia? Jepang membutuhkan sumber daya alam dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, karena negaranya miskin akan bahan mentah seperti minyak bumi, karet, timah, dan hasil pertanian yang sangat dibutuhkan untuk mendukung industri dan kekuatan militer selama Perang Dunia Kedua. Dengan menguasai wilayah Asia Tenggara, Jepang berharap dapat menjadi negara mandiri secara ekonomi dan mampu memperluas kekuasaannya tanpa bergantung pada negara Barat. Baik, apakah saudari Elvina sudah paham? Sudah.
itulah sebenarnya dari kelompok 1. Apa gimana penampilan kelompok 1? Benar. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Kebijakan Pemerintahan Jepang. Kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1942, mereka membentuk pemerintahan militer untuk mengatur seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Semua kebijakan yang dibuat bertujuan mendukung kepentingan perang Jepang, bukan kesejahteraan rakyat Indonesia. A. Pembubaran organisasi lama. 1. Jepang membubarkan semua organisasi politik dan sosial peninggalan Belanda seperti Partai Nasional Indonesia, PNI, dan organisasi penggerakan lainnya. 2. Sebagai gantinya, Jepang membentuk organisasi baru yang bisa mereka awasi. Misalnya A. Putera, Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. B. Jawa Mempelai, Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, menggantikan Putera pada tahun 1944. 3. Tujuan organisasi ini adalah menggalang dukungan rakyat untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Rakyat. Dari materi kedua. B. Sistem autarki swakarya. 1. Jepang menerapkan sistem autarki, yaitu setiap daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada daerah lain. 2. Tujuannya agar hasil bumi bisa disalurkan ke Jepang untuk kepentingan perang. 3. Akibatnya rakyat dipaksa bekerja keras, menanam padi, kapas, jarak, dan hasil bumi lainnya, sering kali tanpa imbalan yang layak. C. Pengambilan hasil bumi. 1. Merampas hasil pertanian dan sumber daya alam Indonesia untuk kebutuhan perang. 2. Rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada Jepang. 3. Akibatnya terjadi kelaparan dan kemiskinan di banyak daerah karena rakyat kekurangan bahan pangan. D. Sensor media dan pembatasan kebebasan. 1. Semua surat kabar, radio, dan pertunjukan rakyat diawasi ketat oleh pemerintahan Jepang. 2. Media hanya boleh menyiarkan propaganda Jepang untuk memuji kaisar. 3. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dilarang. Lanjut ke materi 3. Tujuan agar rakyat tetap berdemokrasi dan melawan pemerintahan Jepang. E. Semangat militerisme. 1. Jepang menanamkan semangat disiplin, taat, dan rela berkorban melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Anak sekolah dan pemuda diajarkan lalu
ikhlas dan siap membantu perang. E. Bahasa Jepang dan indoktrinasi. 1. Bahasa Jepang diwajibkan digunakan di sekolah, kantor, dan kegiatan resmi. 2. Rakyat didoktrin untuk setia kepada Kaisar Jepang dan percaya propaganda Asia Timur Raya. 3. Namun kebijakan ini juga mendorong penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa. Oke, kebijakan pendidikan. 1. Jepang mengubah sistem pendidikan Belanda menjadi pendidikan sederhana dan singkat. 2. Tujuan utamanya bukan mencerdaskan, tetapi menanamkan ideologi Jepang dan menyiapkan tenaga kerja murah. 3. Sekolah Belanda ditutup dan pendidikan dilakukan dengan disiplin tinggi serta pengajaran bahasa Jepang. Nah, itulah materi yang telah kami sampaikan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Saya kelompok 2 dipersilakan. Pertanyaannya, sebutkan contoh kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan Jepang dan jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan menjawab pertanyaan itu saya berikan kepada saudara Fediansa. Salah satu kebijakan Jepang di bidang pendidikan adalah menghapus pengaruh Barat dan menggantinya dengan budaya serta bahasa Jepang. Bahasa Belanda dilarang digunakan dan bahasa Jepang diwajibkan di sekolah-sekolah. Selain itu, pelajaran yang menanamkan semangat kepatuhan dan pengabdian kepada Kaisar Jepang juga diperkenalkan. Tujuannya adalah untuk menanamkan ideologi dan propaganda Jepang agar rakyat Indonesia setia dan patuh kepada pemerintah Jepang serta mudah diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang dalam perang. Kembali ke penjelasan. Nah, itulah jawabannya. Apakah kelompok 2 mengerti dengan jawaban kami? Sekarang ada yang bertanya lagi? Ada. Kelompok 3 dipersilakan. Bagaimana kebijakan ekonomi Jepang selama pendudukan mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan menjawab pertanyaan tersebut saya berikan kepada saudari Fitri. Kebijakan ekonomi Jepang selama pendudukan sangat memberatkan rakyat Indonesia. Jepang memusatkan perekonomian untuk kepentingan perang, sehingga hasil pertanian dan sumber daya alam di Indonesia diambil untuk kebutuhan militer Jepang. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa, pengusaha lahan pertanian banyak dialihkan untuk tanaman industri seperti jarak dan kapas, serta terjadi kekurangan pangan dan kelaparan di berbagai daerah. Akibatnya kesejahteraan rakyat menurun drastis dan penderitaan semakin meluas. Kembali ke moderator. Nah, itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 3 mengerti? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, jika hanya itu, sekarang kami tutup. Terima kasih. Baik, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri yang berjudul Dampak Penduduk Jepang.
negatif maupun positif. A. Dampak negatif. 1. Penderitaan rakyat pengusaha dan kekurangan pangan. A. Jepang memaksa rakyat Indonesia menjadi pengusaha, bekerja paksa untuk membangun jalan kepada kereta, lapangan udara, dan bentuk perlahanan. B. Banyak rakyat meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kekerasan. C. Hasil pembunuhan makanan diambil untuk kepentingan para Jepang, menyebabkan rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan. 2. Pembatasan kebebasan dan sensor media. A. Jepang menghapus kebebasan berpendapat, menutup surat kabar dan media yang juga mendukung pemerintah Jepang. B. Semua berita harus disetujui oleh pihak Jepang secara ketat. C. Rakyat hanya menerima propaganda yang menyambut Jepang dan Kaisar. Kembali ke selanjutnya. 3. Indoktrinasi dan semangat militerisme. A. Yang diajarkan untuk patuh mutlak pada Kaisar Jepang. B. Nilai-nilai militerisme seperti disiplin, keras, dan loyalitas ditanamkan melalui pendidikan dan nasihat. C. Lagu, upacara, dan simbol Jepang wajib diikuti, termasuk penghormatan kepada Kaisar Seikei. 4. Pendidikan yang terbatas. A. Sekolah Belanda diganti dengan sekolah berbahasa Jepang. B. Tujuan pendidikan bukan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi menanamkan ideologi Jepang. C. Banyak anak putus sekolah karena biaya dan kondisi ekonomi yang sulit, yang akan melanjutkan pada ketiga. B. Dampak positif. 1. Tumbuhnya kesadaran nasional. A. Walau ditindas, rakyat mulai menyadari pentingnya persatuan dan kemerdekaan. B. Para pemimpin nasional, Soekarno-Hatta dan lainnya, diberi ruang untuk berpidato dan mengorganisasi rakyat, meski dalam batas tertentu. 2. Terbentuknya organisasi militer pemuda. A. Jepang membentuk organisasi semi-militer seperti 1. Peta pembela tanah air. 2. Leiho membantu prajurit Jepang. 3. Seimendan barisan pemuda. 4. Keibotan barisan pembantu polisi. B. Organisasi ini melatih pemuda Indonesia disiplin, berjuang, dan mengenal strategi militer. Bekal penting dalam perang kemerdekaan 1945. 3. Penggunaan bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia tetap digunakan secara luas karena bahasa Belanda dilarang. 2. Hal ini justru memperkuat persatuan nasional dan identitas bangsa Indonesia. Kembali ke moderator. Itulah materi yang disampaikan oleh pemateri. Kami akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Saya silakan bertanya. Bagaimana dampak penduduk Jepang terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia? Oke, yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, saya beri kesempatan kepada anggota Ahmad Dhani. Secara sosial, rakyat Indonesia mengalami penderitaan dan kekurangan, namun di sisi lain muncul semangat persatuan dan kebangsaan. Organisasi-organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan HIO melalui rakyat Indonesia dalam hal disiplin dan militer yang nantinya menjadi bakal dalam perjuangan kemerdekaan. Kembali ke moderator. Itulah pertanyaan yang dipaparkan oleh Ahmad Dhani. Apakah kelompok 2 sudah mengerti? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Saya. Apa dampak kedudukan Jepang terhadap kondisi ekonomi rakyat Indonesia? Oke, yang
menjawab beri kesempatan kepada teman ketiga yang lain. Apa dampak pendudukan Jepang terhadap kondisi ekonomi rakyat Indonesia? Jawaban: pendudukan Jepang menyebabkan kondisi ekonomi rakyat memburuk. Banyak hasil bumi dan bahan pangan disita untuk kepentingan perang, sehingga rakyat mengalami kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, Jepang menerapkan kerja paksa Romusa yang membuat banyak rakyat menderita dan kehilangan mata pencaharian. Kembali di moderator. Tugas saudari Alvin bilang nanti. Nah, itulah presentasi dari kami yang kecenderungan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 3, kelompok 1, 2, dan 3 sudah melakukan presentasi. Selanjutnya tugas kelompoknya itu silakan dikumpulkan. Perhatikan. Materi hari ini tentang pendudukan Jepang. Berarti kita sudah melakukan presentasi pemaparan dari hasil diskusi kelompok. Sekarang Pak Guru akan mencoba memberikan beberapa soal untuk mengetahui sejauh mana dari hasil pembelajaran hari ini. Bicaranya silakan kalian buat jawabannya di lembar kertas masing-masing dan KPD-nya Pak Guru bagikan ini sudah. Kita kelompok kerjanya masing-masing. Ya, Pak. Kota. Ya, boleh saya. Pak Guru akan kasih waktu 10 menit. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Kesehatan? Oke. Materi terbaik pertama. Dalam pilihan ganda. Dalam esai elastina terbaiknya. Tepuk tangan dong. Mana elastina? Terbaik pertama ialah untuk esai. Baik kedua Guru. Terbaik kedua mana tadi? Jadi terbaik kedua dalam esai. Hah? Terbaik kedua dalam pilihan ganda. Berarti tingkat pemahaman pada materi hari ini lumayan. Tepuk tangan dong.
presentasinya kelompok A atau kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 sama, juara 2 bersama. Selanjutnya kita akan merefleksikan pada diri kita masing-masing. Ya, Pak. Bahwa apa yang dapat kita petik pada pembelajaran kependudukan Jepang ini. Siapa yang bisa? Yang dapat kita petik pelajaran terkait dengan pendudukan Jepang hari ini. Di mana-mana Jepang itu ketika berhadapan selalu menunduk dia. Yang kedua, apalagi di bidang militer. Militernya Jepang itu salah satu pasukan yang tidak gampang untuk dilalui. Yang dapat kita petik yaitu keberanian dan keuletan kita hari ini harus mampu kita kembangkan agar kita bisa seperti negara-negara lain. Yang berikutnya terkait bagaimana kebersamaan dan nasionalisme kita terus kita tumbuh kembangkan agar ke depan kita bisa lebih maju dan tidak lagi dijajah seperti era-era sebelumnya. Karena tanpa kita bersatu, tidak mungkin kita bisa berjalan bersama untuk membangun negeri ini. Hari ini kita lihat generasi yang akan memimpin kelangsungan negara ini 50 tahun ke depan. Oke, sampai itu aja hari ini untuk pembelajaran minggu depan. Kita akan membahas terkait memasuki tahun-tahun atau pembelajaran proklamasi, mulai dari tragedi Rengas Dengklok sampai diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, itu saja dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Kita langsung aja gitu. Mau sungguh disalam saya langsung aja.